Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini kelompok 2D yang beranggotakan saya Dr. Muhammad. Saya Nani Praini, saya Diva Putra. Saya Andika Widiantara. Di sini kami akan melakukan demonstrasi tugas akhir praktikum judul 4 jaringan komputer berjudul Basic Mikrotik. Baik, pada judul 4 pada tugas akhir praktikum jaringan komputer yang mana berjudul Basic Mikrotik. Nah, langkah yang pertama adalah menghubungkan device-device berdasarkan topologi jaringan yang ada. Nah, di sini ada 4 device yang digunakan, yaitu ada router, lalu ada Swift, ada router Wi-Fi yang digunakan sebagai access point, dan juga end device atau laptop. Baik, perangkat yang pertama ada router, yang mana router sendiri adalah perangkat yang mengelola lalu lintas pada jaringan. Nah, selanjutnya Swift di sini digunakan untuk menghubungkan semua device dalam satu jaringan. Lalu untuk access point dia berfungsi untuk memperluas jaringan. Nah, untuk laptop sendiri dia merupakan end device yang mana dia akan nantinya untuk melakukan konfigurasi, melakukan reset pada router yang mana dihubungkan pada daya, lalu pencet tombol reset sampai lampu indikator usernya berkedip. Nah, ini kan masih menyala, dipencet aja sampai lampu indikator usernya kedip. Nah, oke. Ini berarti routernya udah ke reset. Selanjutnya di sini untuk yang Swift ini udah kehubung ke daya. Lalu di sini untuk melakukan resetnya kita membutuhkan jarum. Ini ketik aja sampai lampu indikatornya berkedip dan semuanya menyala tadi. Oke, ini udah. Baik, setelah access point-nya dihubungkan ke sumber daya, lalu dihidupkan powernya, lalu kita lakukan reset menggunakan jarum. Dah, oke. Baik, di sini kita akan menghubungkan semua perangkat menggunakan kabel Ethernet yang jenisnya itu Strike, yang mana dia menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, di sini berdasarkan topologi untuk Ethernet 2 dan 3 pada router dihubungkan ke Swift. Ini Ethernet 2 dan ini Ethernet 3. Oke, selanjutnya ke Swift. Di Swift ini dari Ethernet 2 ke Ethernet 1, dari Ethernet 3 ke Ethernet 2. Access point dari Ethernet 3 ke Ethernet 1 yang ada di access point-nya. Selanjutnya dari Swift itu ke end device-nya, dari Ethernet 4 ke port LAN yang ada di laptop. Nah, oke. Baik, selanjutnya untuk setup
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Divani. Baik, setelah kita melakukan setup pada perangkat-perangkat yang digunakan, maka selanjutnya kita akan men-setup router Wi-Fi TP-Link yang telah kita aktifkan sebelumnya. Nah, di laptop yang kita gunakan untuk konfigurasi, di sini kita bisa klik pada bagian Wi-Fi, lalu kita hubungkan ke jaringan TP-Link underscore E072, lalu kita connect, dan selanjutnya akan diminta password. Nah, untuk passwordnya itu kita bisa lihat di balik access point-nya. Nah, untuk passwordnya itu adalah 116 185 116 11185. Oke, selanjutnya next. Oh, maaf, ada salah. Satu 651. Oke. Nah, setelah connect, maka kita bisa buka browser di laptop kita. Nah, pada browser ini kita akan masuk ke website dari TP-Link itu menggunakan IP DNS servernya, yaitu 192.168.01. Nah, setelah tampilan beranda dari TP-Link, kita di sini pilih bahasa Inggris aja, lalu kita next. Nah, lalu kita akan diminta untuk masukkan username dan juga password yang kita dapatkan dari balik access point-nya itu. Nah, untuk username-nya itu sendiri adalah admin, password-nya juga admin. Lalu kita bisa klik login. Nah, pada tampilan beranda ini kita bisa klik quick setup, lalu next. Nah, di operation mode-nya kita di sini pilih sebagai access point, karena kan TP-Link ini akan kita gunakan sebagai access point untuk memperluas jaringan dari router utama tadi. Lalu kita klik next. Nah, selanjutnya kita di sini akan memberikan nama Wi-Fi dari jaringan yang akan kita buat. Jadi kita kasih nama apjar.com. Lalu untuk region-nya kita pilih Indonesia. Nah, karena kita akan membuat password, maka kita akan memilih security-nya itu WPA 2PSK, lalu kita akan buat passwordnya. Itu adalah Informatika simbol @ lalu 2024. Oke. Lalu kita klik more advanced wireless setting-nya. Nah, kita di sini pilih kodenya 11 BGN mixed. Kenapa kita pakai ini? Karena ini merupakan mode jaringan nirkabel yang mendukung standar berbagai Wi-Fi. Seperti itu. Termasuk misalkan nih perangkat kita termasuk perangkat yang lama. Nah, jadi nanti ini bakal mendukung termasuk mode 80511B, 80111G, dan 18011N untuk perangkat yang lebih baru. Nah, setelah itu kita bisa klik next. Nah, untuk line type-nya di sini kita pilih yang static IP karena kita akan membuat konfigurasi IP-nya secara manual. Untuk IP address-nya di sini kita bisa masukkan 192.168.01, lalu subnet mask-nya 255.255.255. Lalu untuk DHCP servernya kita disable.
Kenapa kita disable? Karena agar user yang terhubung akses point ini bisa mendapatkan IP yang diteruskan dari router utama. Oke, langsung selanjutnya kita bisa next. Nah, di sini kita bisa mereview lagi apa pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa klik finish untuk langkah selanjutnya. Oke. Nah, di sini sistemnya akan rebooting untuk menetapkan pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Kita tunggu. Nah, setelah selesai rebooting, maka artinya access point-nya sudah berhasil. Nah, untuk memeriksa kembali apakah access point-nya sudah berhasil, kita bisa cek melalui device lain, kayak HP. Nah, nanti di HP ini kita bakal cek apakah Wi-Fi AP Jarkom ini udah ada dan apakah udah bisa terhubung ke jaringan AP Jarkom tersebut. Di sini kita akan mencoba menghubungkan jaringan Wi-Fi AP Jarkom ke smartphone. Jadi kan tadi kita udah bikin Wi-Fi AP Jarkom. Nah, kita akan coba hubungkan lewat device lain yaitu HP. Nah, di sini setelah kita menghubungkan dan masukkan kata sandinya, maka di sini jaringan AP Jarkom ini hanya akan connecting karena dia belum punya IP address. Nah, jadi agar bisa terhubung ke jaringan tersebut, maka kita perlu mengatur konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu melalui Windows. Baik, selanjutnya kita konfigurasi. Di sini kita bakal Nama-namanya. jadi Kurang. kemudian kita konfigurasi pada jadi kita bakal terus kita lihat yang ada jadi sini kita katakan selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi interface networking. Jadi kita di sini melakukan konfigurasi pada networking nanti. Nah, di sini kita buka aplikasi Windows, terus kita ke sini. Kalau udah, nanti kita bakal nge-add dulu address. Kita ketikkan 9 terus kita login tanpa password. Bisa. Nah, kalau udah, ini kita klik yang kita coba tadi. Kalau udah kita connect. Selanjutnya kita bakal masuk ke konfigurasi interface. Jadi pertama kita bakal periksa dulu interface yang tersedia pada perangkat otomatisnya. Sini kita klik menu interface. Nah, terus di sini dan juga Ethernet 3 yang dia tuh jalan terus. Iya, benar. Nah, ini Ethernet 3 port pada router mikrotik yang terhubung sama kabel LAN. Dari Ethernet 3 kita bakal lakukan pendefinisian IP yang digunakan dari menu IP. Satu harus sudah selesai ya. Terus kita ke addresses. Nah, di sini kita bakal nambahin address untuk jaringan 3 dengan memasukkan IP dan network yang akan digunakan. Nah, di sini kita bakal pilih plus. Terus kita address-nya melalui 10. Di sini
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di modul. Yang pertama itu, ketika laptop dihubungkan dengan menggunakan kabel ITP, apakah laptop akan langsung mendapatkan IP? Jawabannya itu tidak, karena user itu terhubung langsung dengan kabel yang dimana untuk IP-nya sendiri itu harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini tambahkan IP pada user secara manual yang dimana sebelumnya itu sudah ditambahkan pada Windows. Untuk ini selanjutnya itu coba lakukan ping IP pada CMD user. Untuk IP-nya itu 10. Nah, dia sudah terhubung karena sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih sama, itu untuk kabel perangkat yang terhubung dengan kabel UTP apakah mendapatkan secara otomatis? Itu jawabannya tidak, karena harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Lalu di sini coba lakukan ping pada perangkat lain yang terhubung di sekitar mikrotik. Kita hubungkan pada laptop ini. Untuk IP-nya itu kita hubungkan terlebih dahulu. Baik, di sini kenapa kita mencoba hubungkan pada jaringan HP jatuh yang belum bisa? Karena dia belum memiliki IP pool yang dimana harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan pembuatan IP otomatis. Jadi nanti IP otomatis yang kita buat ini akan terhubung, IP yang akan diakses oleh perangkat lain. Jadi perangkat lain dapat terhubung pada jaringan kita. Untuk membuatnya, kita masuk ke menu IP, lalu kita pilih pool, lalu di sini kita pilih tanda plus di sini, dan kita ganti buat namanya, kita atur di sini. Untuk namanya di sini saya ubah menjadi ether 3 strip pool. Untuk addressnya di sini saya masukkan 10 1.10 hingga 10.10.1.254, dan untuk next poolnya di set sebagai non. Lalu kita pilih OK. Nah, maka di sini ditampilkan IP pool yang telah kita buat. Selanjutnya kita membuat DCHP server. Untuk membuatnya melalui IP, lalu pilih DCHP server, DHCP server. Lalu untuk membuatnya, di sini kita pilih tanda plus. Lalu di sini namanya kita ubah menjadi ether 3 DHCP. Dan untuk interface-nya kita pilih ether 3. Lalu list time ini bisa pengaturan waktu, atau list time ini opsional. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan jam sekarang. Lalu address pool-nya di sini kita pilih yang ether 3 pool. Setelah itu kita bisa langsung tekan OK. Nah, maka di sini DHCP servernya itu telah terbuat. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian network, lalu kita pilih plus. Setelah itu di sini kita akan masukkan address-nya. Address-nya adalah 10.1.0/24, dan untuk gateway-nya 10.10.1.1. Lalu kita tekan OK.
Lalu di sini DHCP networknya telah terbuat. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba ping dari perangkat lain yang di sekitar jaringan mikrotik. Yang pertama di sini sudah disambungkan pada perangkat lain laptop itu dengan IP, sudah memiliki IP 10.10.1.252. Kita coba ping di sini. Terlihat di sini bahwa pada saat nge-ping dari laptop ini dia request tembak karena firewall dari si laptopnya sendiri itu masih menyala, jadi dia akan otomatis request tembak. Dan untuk yang di HP kita coba hubungkan, kita ping. Pada HP ini tidak memiliki firewall, dia langsung terhubung. Baiklah, demikian demonstrasi tugas akhir judul 4 dari kelompok 2D. Terima kasih atas telah nonton. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.